Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Berkendara yang tidak pantas ditiru dilakukan oleh seorang pria Parubaya di Rembang, Jawa Tengah. Ia nekat mengendarai motor dengan ugal-ugalan dan tidak sesuai dengan aturan. Ya, sementara itu hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Ini sebuah truk yang mengangkut sembako dan barang elektronik ini terjatuh ke laut saat hendak masuk ke kapal feri. Sejumlah barang mulai dari mesin cuci hingga kulkas akhirnya berserakan dan terapung di laut. Rekaman warga ini memperlihatkan seorang pengendara motor yang berkendara secara ugal-ugalan di Rembang, Jawa Tengah. Cara berkendara yang membahayakan ini viral di media sosial dan mendapat perhatian khusus dari pihak kepolisian. Pengendara sepeda motor merupakan warga Pamotan berusia sekitar 50 tahun. Menurut Kasat Lantas Polres Rembang AKP Indra Jaya Syaputra, pihaknya sudah menerjunkan anggota untuk mengecek keberadaan pelaku. Mengetahui bahwa pengendara bernama Sugeng Mulyono bin Suparman atau biasa orang sekitar sana manggilnya Toye. Ya kan? Untuk usia sendiri terbilang sudah cukup tua, ya kan, sudah berusia 50 tahun. Nah, untuk domisili pastinya sekitar warga sana bilang sering berpindah-pindah. Polisi juga mengimbau warga tidak melakukan tindakan serupa karena dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Sementara di Kabupaten Mojokerto, seorang pengendara motor terjepit di bawah kolong truk pengangkut mobil pada Kamis dini hari. Sejumlah tim relawan PMI Kabupaten Mojokerto dibantu warga berusaha mengevakuasi korban menggunakan dongkrak. 30 menit kemudian, tubuh korban akhirnya bisa dikeluarkan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Korban mengalami luka parah di kepala serta patah di bagian tangan dan kaki. Menurut salah seorang warga, korban melaju kencang dari arah utara menuju selatan dan menerobos lampu merah. Tiba-tiba dari arah timur muncul truk pengangkut mobil sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Tubuh korban yang masuk ke kolong truk pun terseret hingga 10 meter. Petugas Satlantas Polresta Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sopir truk. Truk bermuatan sembako dan barang elektronik ini oleng hingga jatuh ke laut di pelabuhan penyeberangan desa Kuala Bubon, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu siang. Beruntung sang sopir berhasil selamat dengan cara melompat dari mobil. Rencananya truk ini akan berangkat ke Pulau Simolue, Aceh. Namun saat akan masuk kapal, ombak yang tinggi membuat truk salah masuk jalur hingga akhirnya terjungkal dan jatuh ke laut. Sejumlah muatan termasuk sembako yang ada di dalam truk pun berserakan dan terapung di tengah laut. Warga dan nelayan memanfaatkannya dan mengumpulkan barang yang berserakan setelah ada izin dari pihak pemilik sembako. Adapun barang yang berhasil dikumpulkan mulai dari mesin cuci, kulkas, serta mie instan dan sejumlah minuman. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian yang diderita pemasok sembako diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya ini ada hal yang juga cukup bikin geger ya. Tim medis Rumah Sakit Daerah Balung Jember berhasil mengeluarkan sebuah gelas kaca dari perut Nur Lasiadi, warga Dusun Rawotengu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Ya, dan gelas ini ternyata masih gelas utuh ya gitu ya. Setelah menjalani operasi bedah, Lasiadi ini akhirnya diperbolehkan untuk pulang dan kini menjalani rawat jalan. Nur Lasiadi, warga Dusun Rawotengu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur, akhirnya diperbolehkan pulang setelah gelas kaca yang bersarang di perutnya dikeluarkan oleh tim medis melalui operasi bedah di Rumah Sakit Balung. Awalnya, Lasiadi mengaku mengalami sakit yang tak biasa di bagian perut hingga sulit berjalan. Setelah dilakukan rongsen, ternyata benda berbentuk gelas kaca nampak di dalam perutnya. Menurut dokter, keberadaan gelas di dalam perut bukanlah hal mistis yang dikabarkan sebelumnya oleh tetangga Lasiadi. Kemungkinan besar, Lasiadi memasukkan sendiri karena tim dokter menemukan luka di bagian lubang dubur. Foto rongsen di bagian pinggang. Jadi di situ tampak jelas sekali gambaran ada benda asing yang memang berada di bagian rektum atau di bagian
anus ya. Jadi tidak seperti yang dikatakan bahwa ada mistik atau klinik, tidak ada. Itu insya Allah murni memang ada perlakuan untuk memasukkan gelas itu. Setelah menjalani operasi bedah, Lasiadi akhirnya diperbolehkan pulang dan kini menjalani rawat jalan. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah lebih dulu diperkenalkan di benua biru Eropa, Hyundai kini resmi menghadirkan produk kendaraan listriknya yang bernama Hyundai Ioniq 5 ke Indonesia. Hyundai Ioniq 5 dibangun di atas platform baru yang khusus dibuat untuk mobil listrik agar bisa memaksimalkan kapasitas baterainya. Platform ini bernama Electric Global Modular Platform atau EGMP. Dibangun dengan platform EGMP, Ioniq 5 mampu menghadirkan kabin yang luas dengan memungkinkan pengaturan kabin yang fleksibel. Berdasarkan hasil tes uji dan siklus WLTP, untuk varian Ioniq 5 tipe Prime Long Range bisa menempuh jarak hingga mencapai 481 km dengan kapasitas baterai 72,6 kWh. Kapasitas baterai listrik Ioniq 5 yang besar selain bisa menempuh perjalanan jauh, mobil dengan desain futuristik ini juga memiliki fitur V2L atau Vehicle to Load yang memungkinkan menjadi sumber daya listrik sampai dengan 3.600 watt. Dengan daya listrik tersebut, Hyundai Ioniq 5 bisa digunakan untuk mengoperasikan sejumlah perangkat elektronik, seperti melakukan pengisian daya pada ponsel pintar maupun laptop, oven, mesin pembuat kopi, dan perangkat lainnya kapan saja dan di mana saja. Mobil berbasis energi listrik yang telah diproduksi di Indonesia ini juga telah dilengkapi dengan beberapa fitur premium. Tentunya yang bisa memanjakan pengendara maupun penumpang di dalamnya. Seperti vision roof yang lapang dan dioperasikan secara elektrik. Lalu ada pula premium sound system dari Bose yang akan menemani perjalanan dengan kejernihan suara yang dihasilkan, yang juga terintegrasi dengan head unit audio display berukuran 12,3 inci. Hyundai Ioniq 5 juga dilengkapi dengan premium relaxation seat dan juga universal island yang memungkinkan konsol tengah dalam kabin bisa digeser sesuai keinginan pengendara. Untuk Ioniq 5 itu bisa dicas hanya dalam jangka waktu 18 menit jika menggunakan SPKLU ataupun ultra fast charging dengan kapasitas 350. Nah, kemudian untuk di Indonesia sendiri, mostly kan SPKLU itu antara 25 hingga 50 watt ya. Jadi untuk itu kurang lebih dari sampai kapasitas dia 80% terisi itu membutuhkan waktu sekitar 57 menit. Ioniq 5 juga mengusung teknologi Hyundai Smart Sense yang akan membantu pengendara untuk lebih mudah mengendalikan kendaraannya dan menciptakan active safety juga. Apakah itu untuk membantu mereka ketika mereka berkendara di jalan yang lurus ataupun berliku, bahkan untuk melihat yang tidak bisa terlihat. Jadi semua radar itu juga bisa membantu mereka. Untuk urusan keamanan dan keselamatan berkendara, Ioniq 5 juga sudah dilengkapi dengan fitur canggih yakni Hyundai Smart Sense yang terdiri dari Forward Collision Avoidance Assist, Lane Following Assist, Smart Cruise Control with Stop and Go Function, Safe Exit Assist, dan fitur canggih lainnya. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui sensasi mengendarai mobil listrik Ioniq 5, bisa mengunjungi booth Hyundai di IIMS Hybrid 2022 dan merasakannya di Hyundai Driving Experience. Pemirsa tetap di Good Morning ya, karena usai jeda kami mau ajak Anda jalan-jalan nih, virtual dulu mengunjungi hamparan bunga di Irak. Karena di sana ini terdapat festival dan pameran untuk menyemarakan suasana Ramadan. Informasi lengkapnya saat lagi ya.